Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait dengan isu reshuffle kabinet pada hari ini, kami akan membahasnya dan sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Praitno. Mas Adi Prai, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Adi, kita masih hangat memperbincangkan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. Dan sekarang ada reshuffle kabinet rencananya. Apakah ini menjadi reshuffle yang sangat cepat? Ya, tentu saja ini adalah reshuffle yang menurut saya cukup tepat karena memang begitu banyak sebenarnya desakan dan tuntutan dari publik supaya para pembantu presiden, pembantu Pak Prabowo Subianto yang kinerjanya itu dinilai tidak dalam performa terbaik, ya memang seharusnya sudah harus diganti ya. Karena mereka itu adalah pembantu yang memang dinilai kinerjanya itu underperform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya ketika muncul isu reshuffle hari ini dan sore kemungkinan akan dilakukan pergantian, sebenarnya publik sangat menyambut ini dengan positif. Karena sebenarnya sudah tak ada lagi alasan bagi pemerintah, kira-kira begitu, untuk membiarkan para menterinya yang memang tidak bisa bekerja dengan maksimal, menimbulkan hal-hal yang sifatnya kontroversial dan merugikan rakyat secara umum. Jadi di situ konteksnya. Oleh karena itu, ini adalah mestinya dijadikan sebagai momentum supaya ke depan ya kalau memang ada menteri, wakil menteri dan kepala badan yang selama ini cukup melekat dengan istana, kalau memang di luar ekspektasi mereka tak lagi bisa diharapkan bekerja dengan maksimal, ya memang saatnya harus diganti. Saya kira di negara ini begitu banyak orang-orang hebat, orang-orang top yang siap untuk membantu Prabowo Subianto mewujudkan bagaimana mimpi-mimpinya untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia yang mantap, Indonesia yang maju, dan Indonesia emas menuju 2045. Oleh karena itu bagi saya publik mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden dalam hal ini karena memang tentu saja waktu 4 bulan, kan saat ini sudah memasuki 4 bulan pemerintahan Prabowo dan Gibran, adalah waktu yang pas sebenarnya untuk memberikan reward and punishment kepada para pembantunya. Reward tentu saja diberikan kepada mereka yang dinilai memiliki kinerja yang baik, tapi pada saat yang bersamaan harus ada punishment semacam pergantian dan pencopotan menteri bagi menteri yang memang kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi itu yang sebenarnya saya sebut sebagai ini sesuai dengan ekspektasi publik secara umum. Karena kalau mau jujur sebenarnya Pak Prabowo itu adalah bagaimana segera mungkin memang mewujudkan mimpi-mimpi besarnya supaya di masa-masa yang akan datang persoalan-persoalan apapun yang terjadi di negara kita ini bisa tuntas, soal kemiskinan, soal pengangguran, termasuk misalnya soal perguruan tinggi dan persoalan yang terkait dengan riset. Karena isu yang santer kan yang diganti adalah Kementerian Perguruan Tinggi dan Riset yang saya kira ini bagian dari penopang bagaimana Indonesia ke depan itu menjadi negara yang lebih kompetitif, semakin diperhitungkan, dan yang paling penting muncul inovasi-inovasi baru terkait dengan di bidang apapun, ristek, ekonomi, perguruan tinggi, dan seterusnya, tentu sebagai upaya Indonesia itu menjadi negara maju yang relatif kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya kira di situ konteksnya, Marcella. Oke, konteksnya adalah merespon adanya desakan dari publik dan 4 bulan ya setelah pertama kali menjabat, ini adalah waktu yang tepat memberikan reward and punishment bagi para pejabat kabinet. Nah, Mas Adi Prai, ini tadi sudah Anda singgung sedikit ya soal posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang akan di reshuffle kabarnya pada sore hari ini. Nah, kalau Anda melihatnya ini apakah memang pure karena kinerja yang banyak mendapatkan sorotan soal UKT misalnya, soal efisiensi di pendidikan tinggi, atau ini juga ada kaitannya dengan isu yang pernah menerpa Satrio Brojonegoro, ini soal bagaimana gaya kepemimpinannya seperti itu. Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Saya melihatnya 3 hal. Pertama, tentu tidak bisa dilepaskan ketika ada protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh para ASN di Kementerian Dikti dan Ristek ya. Itu kan tentu menjadi fenomena yang cukup luar biasa. Belum genap setahun tapi tiba-tiba menteri dengan para ASN dan aparatus-aparatus di bawahnya itu terjadi konflik politik yang kemudian sebenarnya secara langsung itu cukup mencidrai bagaimana citra positif pemerintah. Tapi yang kedua yang secara prinsip tentu terkait dengan statement-statement Kementerian Dikti dan Ristek ya soal
apa namanya, kemungkinan SPP akan naik gitu ya, UKT akan naik karena BOPTN namanya, yaitu yang semacam bantuan operasional untuk perguruan tinggi. Kalau itu di stop, efek dari efisiensi tentu akan berdampak bagaimana persoalan biaya kuliah itu akan semakin meningkat. Itu tentu merupakan satu blunder yang menurut saya tidak main-main, karena pada saat yang bersamaan pemerintah itu kan kelihatan bahwa efisiensi yang mereka lakukan tentu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, yaitu persoalan misalnya di bidang pendidikan jangan sampai ada yang terganggu. Oleh karena itu bagi saya itu adalah sebagai salah satu statement blunder yang tentu pastinya merusak kredibilitas pemerintah yang memang mengesankan bahwa efisiensi itu adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan salah satunya. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah ini tentu tidak bisa dilepaskan karena memang resistensi politiknya itu relatif minim. Karena kalau kita lihat sepertinya Pak Menteri Dikti dan Ristek ini adalah sosok yang tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun, termasuk tidak terafiliasi dengan partai-partai politik, sehingga kalaupun toh ada reshuffle, saya kira partai-partai para pendukung Pak Prabowo itu tidak akan ada protes, tidak akan ada resistensi, dan tidak ada persepsi-persepsi negatif. Jadi tiga hal ini yang saya kira memang menurut saya menjadi penebal bagaimana persoalan isu terkait dengan reshuffle kabinet sore hari ini, terkait dengan kemungkinan Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek itu akan dilakukan, Pak. Jadi tiga hal itu, antara soal bagaimana misalnya ada konflik dengan internal di kementerian, yang kedua soal terkait blunder pernyataan terkait dengan efisiensi yang kemudian berpotensi akan membuat biaya pendidikan mahal, dan yang ketiga tentu tidak ada efek yang kemudian bisa menimbulkan secara krusial, terutama soal bagaimana apa namanya ya, resistensi dari partai-partai pendukung. Tiga hal itu menurut saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.